Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anandaku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Tetap jaga kesehatan, jaga imun. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Ustadz Teguh di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, untuk materi kali ini kita akan meneruskan materi yang minggu lalu. Nah, kita hari ini akan membahas tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Oke, kita langsung saja ya, anandaku semuanya. Pengaruh kondisi geografis Indonesia dalam bidang ekonomi. Nah, apa saja? Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim memiliki banyak potensi di laut untuk dimanfaatkan masyarakat sebagai mata pencaharian. Contohnya sebagai nelayan, pertambangan lepas pantai, pelayaran, pariwisata, petani kerang mutiara, penjual cenderamata khas laut, buruh angkut di pelabuhan, petani rumput laut, petani garam, dan pemandu wisata laut dan lainnya. Itu ya, itu termasuk pengaruh geografi Indonesia, yaitu karena Indonesia itu negara maritim, banyak kepulauan dan banyak lautnya, maka potensinya yang saya ambil yaitu sebagai potensi yang ada di laut. Itu sebagai apa? Bagi nelayan, sebagai pelayaran, pariwisata, atau pertambangan, atau petani rumput laut dan lainnya. Seperti itu ya. Itu adalah contoh pengaruh kondisi geografis Indonesia dalam bidang ekonomi. Selain itu, mata pencaharian masyarakat juga termasuk di dataran tinggi. Apa saja? Yaitu sebagai petani atau di pertanian, sebagai perkebunan, peternakan, wilayah kehutanan ataupun pariwisata dan lainnya. Sedangkan mata pencaharian di dataran rendah seperti peternak, petani, wartawan, karyawan, guru, dosen, dokter, perawat, sopir kendaraan umum dan lainnya. Dengan kondisi Indonesia yang diapit 2 benua dan 2 samudra memberikan pengaruh yaitu jalur strategis dalam pelayaran dan perdagangan internasional. Nah, itu pengaruhnya kondisi geografis Indonesia dalam bidang ekonomi. Oke, kita lanjut saja. Pengaruh kondisi geografis Indonesia dalam bidang sosial. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim juga mempengaruhi jumlah penduduk. Sebagian besar jumlah penduduk Indonesia berada di usia produktif, yaitu usia antara 16 sampai 64 tahun. Pada usia itu diharapkan dapat memanfaatkan kekayaan sumber daya alam di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Posisi strategis yang berada di antara 2 benua, Asia dan Australia, menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Oleh karena itu, sejak dahulu kala banyak pedagang dari seluruh dunia yang melewati dan mampir ke Indonesia. Para pedagang yang mampir di Indonesia berasal dari beragam negara dengan budaya dan adat yang berbeda. Budaya yang dibawa itu lambat laun akan bercampur dan melebur dengan budaya asli Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah, apa saja? Yaitu yang pertama, komunikasi dan interaksi penduduk menjadi lebih mudah baik antar warga maupun warga dengan negara Indonesia dengan para pendatang dari berbagai negara. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi dalam bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. Pengaruhnya lagi, terjadinya pembauran, percampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Yang ketiga, munculnya perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. Yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena adanya pengaruh masuk pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah atau negara lain. Ya, yang ada di Indonesia itu banyak ya adatnya. Nah, kita dapat menyaring bahwa yang masuk dari luar negeri itu kita saring secara bijak. Nah, apa yang baik dan apa yang buruk. Yang baik
kita laksanakan, sedangkan yang buruk kita tinggalkan, seperti itu ya. Nah, kita sebagai generasi penerus harus tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi kalau ada nilai yang dari luar, maksudnya dari luar negeri, itu kita bisa menyikapinya seperti itu. Yang kelima, terjadinya perpindahan dan pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, itu termasuk pengaruh kondisi geografis Indonesia dalam bidang sosial. Nah, karena kita termasuk jalur perdagangan, ya pengaruhnya banyak sekali yang masuk di Indonesia seperti itu. Oke, kita lanjut. Pengaruh kondisi geografis Indonesia dalam bidang budaya. Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap keadaan penduduk antara lain adalah terdapat berbagai suku dan budaya yang berkembang dalam negara ini, di mana kebudayaan tersebut lambat laun akan mengalami proses asimilasi. Apa itu? Yaitu peluburan dua kebudayaan menjadi budaya baru. Ya, peluburan dua budaya menjadi budaya baru, itu namanya asimilasi. Dan tentunya menjadikan negara ini memiliki keanekaragaman seni dan budaya. Hal ini membuat negara Indonesia menjadi negara yang memiliki keanekaragaman suku dan budaya yang lengkap di antara negara-negara lain. Nah, jadi Indonesia memiliki keanekaragaman suku dan budaya yang lengkap ya daripada negara lain. Tentunya dengan ini akan menambah keingintahuan masyarakat luar negeri untuk lebih mengenal Indonesia lebih jauh. Jadi di kondisi ini kita harus memperkenalkan juga ya budaya kita, entah itu senjata tradisional, tarian, rumah adat, pakaian adat, atau alat musik, bahkan bahasa yang kita gunakan itu harus kita kenalkan terhadap dunia luar agar tahu bahwa kita itu memiliki keanekaragaman suku dan budaya yang banyak, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kondisi geografis Indonesia yang terbentuk kepulauan memisahkan penduduk antar pulau. Masyarakat satu pulau membentuk kelompok masyarakat yang kemudian berkembang menjadi suku bangsa lain. Nah, perbedaan tersebut menciptakan budaya Indonesia yang beragam. Keragaman Indonesia antara lain bahasa daerah, tari tradisional, rumah adat, senjata tradisional, lagu daerah, alat musik tradisional, dan pakaian adat. Nah, itu ya keragaman yang kita punya ya. Jadi mulai daerah barat sampai timur, daerah utara sampai selatan di negara Indonesia itu banyak keragaman budayanya. Nah, antara lain yaitu bahasa, tari, rumah adat, senjata tradisional, ya mulai Aceh sampai Papua itu senjatanya bermacam-macam dan memiliki ciri khas tersendiri ya, memiliki ciri khas tersendiri. Pakaian adat juga, alat musik juga berbeda-beda ya, mempunyai nama dan ciri khas tersendiri ya. Kalian nanti bisa mencari di internet, mulai dari Indonesia bagian barat sampai Indonesia bagian timur, Indonesia bagian utara sampai Indonesia bagian selatan. Nah, kalian cari mulai dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi sampai Papua, kalian cari. Nah, jadi apa saja sih bahasanya, tari tradisionalnya, rumah adatnya, senjatanya, lagu daerahnya, alat musik tradisional, pakaian adatnya itu banyak, bermacam-macam. Nah, karena itu budaya yang ada di Indonesia itu beraneka ragam ya. Nah, kita harus mensatukan ya agar kesatuan di negara ini tetap terjaga, seperti itu. Oke, kita lanjut. Pengaruh kondisi geografis Indonesia dalam bidang transportasi. Yang pertama, Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudra memungkinkan menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu lintas udara maupun laut. Yang kedua, Indonesia bisa melakukan transaksi pembelian alat-alat transportasi baik darat, laut maupun udara dari negara lain lewat pedagang asing. Nomor tiga, berpotensi meningkatnya infrastruktur di berbagai daerah karena banyaknya wisatawan yang berkunjung. Peningkatan akomodasi angkutan massal seperti bus pariwisata, peningkatan bandara yang bertaraf internasional, peningkatan transportasi laut yang secara maksimal, seperti itu. Jadi karena kita itu dapat dua benua, kita sering dilewati atau untuk bersinggah yaitu kapal laut dan
pesawat ya. Nah, kita punya bandara internasional dan punya pelabuhan internasional seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim juga mempengaruhi perkembangan sarana transportasi. Sebagai negara kepulauan, kapal laut dan pesawat terbang merupakan sarana transportasi utama yang dapat mengangkut manusia dan barang dalam jumlah besar. Kapal laut dan pesawat terbang juga dapat mempercepat perjalanan jarak jauh. Selain itu, transportasi darat seperti bus, mobil, kereta api, dan sepeda motor dapat mempermudah masyarakat dalam perjalanan antar provinsi dalam pulau yang sama. Perkembangan di bidang transportasi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena semakin mudahnya penyaluran kebutuhan ke wilayah pelosok. Kalau dulu kita mau ke pulau yang satu dengan pulau yang lainnya itu memakai perahu ya. Sedangkan alat transportasi tradisional yang di darat itu juga ada dulu ya, seperti delman, itu termasuk tradisional, beca ya yang ramah lingkungan seperti itu. Nah, itu termasuk yang harus kita jaga ya agar tidak punah seperti itu. Nah, waktu dulu belum ada kendaraan bermotor, itu kita pakai alat transportasi tradisional seperti itu. Oke, materi kali ini sampai di sini ya. Terima kasih anak-anakku semuanya. Jangan lupa dicatat poinnya saja. Kita akan melanjutkan materi berikutnya di minggu depan. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, rajin ibadah, patuhi orang tua di rumah ya, dan tetap semangat belajar walaupun dalam kondisi seperti ini. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.